Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Muhammad Rizkana Baka dengan NIM 200201111034 akan menjelaskan asas-asas pengadilan tata usaha negara atau asas-asas PTUN. Baik, untuk asas yang pertama yaitu ada asas praduga atau rehmah. Asas ini mengandung makna-makna bahwa setiap tindakan pemerintah harus dianggap rahmah atau ada pembatalan. Sampai ada pembatalan dengan asas ini, gugatan tidak menunda pelaksanaan KPUN yang digugat. Kemudian asas yang kedua yaitu asas pembuktian bebas. Dalam hal ini hakim berhak menetapkan beban pembuktian. Hal ini berbeda dalam pasal 1865 KUH Perdata. Asas yang ketiga yaitu asas hakim aktif. Apa sih yang dimaksud asas hakim aktif ini? Asas hakim aktif atau disebut dengan dominus litis, keaktifan hakim dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak karena tergugat adalah penjabat tun, sedangkan penggugat orang atau badan hukum adalah penggugat. Dalam proses terlihat jelas bahwa hakim berperan aktif dalam menentukan dan memimpin sidang sejak awal hingga akhir. Bahkan sebelum proses dimulai, yaitu tahap pemeriksaan persiapan. Hakim telah dapat berperan aktif dalam meminta penjelasan kepada badan atau penjabat tun demi lengkapnya data. Untuk gugatan, hakim bisa meminta mengirimkan KTUan ke pengadilan. Kemudian asas selanjutnya yaitu asas putusan pengadilan erga omnes. Apa sih yang dimaksud asas ini? Sengketa tun adalah di dalam sengketa tun adalah sengketa publik. Dengan demikian, putusan pengadilan tun berlaku bagi siapa saja, tidak terbatas para pihak yang bersengketa. Dalam hal ini bisa dilihat dalam pasal 83 nomor 5 tahun 1986 tentang intervensi. Dirasakan agak bertentangan memang dengan erga omnes yang berlaku bagi siapa saja. Kemudian kita lanjut ke dalam asas selanjutnya yaitu asas acara dengan tulisan. Pada hukum acara PTUN berlaku prinsip beracara dengan surat atau tulisan, yang mana dalam ini berarti pemeriksaan pokok perkara bisa berjalan dengan surat menyurat di muka hakim. Gugatan yang diajukan diisyaratkan dalam bentuk tertulis atau surat, karena itu akan menjadi pegangan pengadilan dan juga para pihak ketika pemeriksaan. Demikian juga gugatan diajukan bisa melalui surat kawak, telex, dan fax mili asal jelas dengan memenuhi syarat tertulis. Sekalipun berprinsip acara dengan surat atau tulisan, tidak menutup kemungkinan ketika pemeriksaan itu dilakukan secara lisan, yakni pada kesempatan menerangkan kedudukan masing-masing para pihak. Pada tahap ini, masing-masing pihak menjelaskan dengan lisan, misalnya pada saat persiapan mengajukan bukti, dan lain-lain. Kemudian lanjut kepada asas acara dengan tulisan. Asas acara dengan tulisan. Ketika dalam hal membaca kurang pandai, hendaknya mengutarakan kehendaknya kepada panitera pengadilan. Kita ngomong kepada pengadilan, ke panitera pengadilan, kemudian panitera pengadilan di sana akan membantu kita merumuskan gugatan dalam bentuk tertulis. Nah, setelah fase sebelum sebelum kita mengajukan ke panitera pengadilan, setelah fase administratif selebih tepatnya, habis itu kita mengajukan ke panitera pengadilan untuk membantu bahwa kita tidak pandai ketika mengutarakan pendapat kita seperti itu. Ya, lanjut asas tidak diwajibkan bantuan dalam beracara. Maksudnya gimana? Pada dasarnya para pihak tidak wajib untuk meminta bantuan kepada penguasa dalam beracara di pengadilan. Namun para pihak dapat diwakili atau didampingi oleh seseorang atau lebih kuasa yang memahami ilmu hukum. Seperti itu. Kemudian slide selanjutnya asas pembuktian bebas.
Hakim memiliki peranan penting, bebas yang sepenuhnya dalam pengadilan, yang mana hakim tidak ada ketentuan mengikat hakim dalam menentukan apa yang harus dibuktikannya dan kepada siapa beban pembuktian tersebut dipikulkan. Hakim juga berwenang menentukan alat bukti mana yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian, sehingga penilaian pembuktian dilakukan oleh hakim setidaknya ada dua, yaitu alat bukti sesuai dengan keyakinan hakim. Berbeda dengan perkara perdata di pengadilan negeri, hakim mengalami pembatasan di sana. Kemudian, gugatan tidak menunda pelaksanaan KTUN. Bila suatu gugatan diajukan di PT UN, maka sifatnya tidak menunda pelaksanaan KTUN yang disengketakan bahwa keputusan penjabat TUN itu selalu sah menurut hukum, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Nah, oleh karena itu, selain KTUN itu belum diputus sah atau tidaknya oleh hakim, maka keputusan tersebut harus dianggap sah menurut hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan KTUN tersebut pada dasarnya kembali menjadi pertimbangan oleh penjabat TUN atau tata usaha negara. Lanjut pada berperkara dengan cuma-cuma, bahwa pengadilan harus sederhana, cepat, dan biaya murah. Ternyata prinsip ini juga dianut dalam PT UN, tidak menutup kemungkinan para pencari keadilan yang tidak mampu berperkara secara cuma-cuma yang ditentukan dengan dilihat tingkat penghasilan yang minim. Kemudian asas selanjutnya yaitu pengajuan gugatan di pengadilan terdekat dengan tempat menggugat. Pada dasarnya, gugatan itu sengketa TUN dapat diajukan ke pengadilan berwenang dengan daerah hukum dengan meliputi tempat kedudukan tergugat. Nah, namun untuk melindungi kepentingan penggugat yang mana kediamannya tidak di daerah hukum, maka gugatan tidak diajukan di tempat daerah hukum tergugat, melainkan di pengadilan hukum penggugat, untuk kemudian diteruskan ke pengadilan yang bersangkutan. Kemudian ada pemeriksaan dengan acara cepat. Nah, pemeriksaan acara PT UN dilakukan dengan acara biasa, kecuali bila ada kepentingan penggugat yang mendesak. Dalam hal ini, pengadilan atas permohonan penggugat untuk dilakukan dengan cara pemeriksaan secara cepat. Contoh, pembongkaran rumah penggugat. Nah, ini harus segera dilaksanakan dan harus dilaksanakan pemeriksaan secara cepat. Kemudian, kemungkinan diadili dengan pengadilan domisili penggugat. Dalam hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa TUN yang diatur oleh peraturan pemerintah, gugatan yang diajukan ke pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat. Kemudian kesaksian badan atau penjabat TUN. Jadi setiap orang itu wajib menjadi saksi. Seseorang yang dipanggil ke persidangan, tapi dia menolak untuk datang ke pengadilan untuk dijadikan saksi, maka ia dapat dipaksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat yang berwenang. Hal itu juga berlaku bagi pejabat TUN yang dipanggil sebagai saksi guna itu apa? Untuk memenuhi panggilan pengadilan untuk dijadikan saksi di pengadilan tersebut. Kemudian ada ada asas prosedur penolakan atau dismissal prosedur. Nah, suatu hal yang khusus dalam acara PT UN adanya wewenang bagi ketua pengadilan TUN dalam rapat musyawarah untuk menyatakan gugatan tidak diterima atau tidak berdasar. Nah, sebelum dilakukan pemeriksaan persidangan, sebelum itu, terutama dalam hal sebagai berikut, gugatan tidak termasuk wewenang pengadilan yang bersangkutan, gugatan tidak rasional, gugatan diputus sebelum waktunya, dan lain-lain. Selanjutnya, yang terakhir ada akses pemeriksaan persiapan. Hakim berwenang mengadakan pemeriksaan persiapan dalam persiapan pokok perkara. Hakim dapat memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatannya atau meminta penjelasan kepada penjabat TUN
untuk yang bersangkutan guna melengkapi sesuai yang diperlukan dalam gugatan tersebut. Siapa tahu ada yang kurang lengkap dalam gugatan tersebut. Nah, hakim berhak untuk menasihati penggugat untuk melengkapi ini gugatan-gugatan itu. Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan lebih dari tuntutan hanya sebatas pokok perkaranya saja. Nah, musyawarah majelis hakim harus dilakukan dengan sidang tertutup. Namun ketika putusan itu hakim harus dilakukan dalam sidang yang terbuka. Kurang lebihnya ya mohon maaf terkait pemaparan materi tentang asas-asas PT UN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.